hari ya, 4 minggu lagi ke depan, atau 3 minggu, aku lupa. Kayaknya 4 minggu lagi ke depan ya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih, teman-teman. Oke, aku share. Oke. Konbanwa minasang. Hari ini kita adalah pertemuan ke-8. Ya, teman-teman. Oke, Reina. Reina sang izin tidak masuk. Oke, siap. Oh iya, Zaza sang itu ya satu sekolah ya. Oh, Kak, kalau udah 12 hari udah agak belajar bahasa Jepang. Kalau udah 12 kali pertemuan, kalian belajar bahasa Jepang sendiri, oke? Sip. Oke, jadi aku tuh sebenarnya hari ini pengen ngajarin, oh iya, kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Kayaknya kelihatan sih. Oh, kelihatan sih. Oke. Hari ini aku pengen menceritakan tentang omusubi kororing. Tahu gak? Kayaknya nggak pernah denger ya, kayaknya asing. Jadi omusubi kororing ini mungkin kalau di Indonesia kan jadi kayak legendanya Indonesia kali ya. Legenda gitu. Tapi ini aku bakal taruh ini di akhir ya, teman-teman. Jadi hari ini kita sedikit ke materi dulu. Iya, yeay. Oke. Jadi aku bakal pertama-tama aku bakal ngejelasin apa yang kita bakal pelajari hari ini. Jadi kita akan belajar tentang ini sama itu ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan jadi ini dan itu. Tapi kalau di Jepang tuh ada 3 jenis ini dan itunya. Ada ini yang dekat dengan kita, ada ini yang dekat dengan lawan bicara kita, sama ada ini yang jauh dari lawan bicara dan kitanya gitu teman-teman. Contohnya seperti ini. Kore wa hon desu. Ini adalah buku. Hong ya, ini buku ya. Ini nggak tahu ini apa yang ungu-ungu kalau ini. Kore wa hon desu gitu. Ini adalah buku. Tapi karena pakai kore, maka dia itu dekat dengan kita gitu. Lebih dekat dengan kita daripada lawan bicara kita gitu. Contohnya kore wa hon desu. Ini apa ya? Ungu-ungu apa ya ini? Mungkin ini kali ya. Buah grape. Kalau gitu kore wa budou desu. Ini adalah buah grape gitu. Kore wa budou desu. Jadi pakai kore ya, teman-teman. Nah, ini juga ada bentuk mungkin ini agak memusingkan, tapi kalau misalnya dinegatifin, ini bukanlah buku misalnya. Kore wa hon de wa arimasen. Ini bukanlah buku, teman-teman. Jadinya ditambahin de wa arimasen. Tapi kalau pertanyaan, kore wa nan desu ka? Ini apa ya? Gitu. Kalau misalnya kita mau menanyakan sesuatu yang kita pegang ke orang lain, itu biasanya nanya ini. Kore wa nan desu ka? Ini apa ya? Terus orang lain jawab, sore wa hon desu. Oh, itu adalah buku gitu. Teman-teman dimengerti? Oke, kita lanjut. Ini kita sekarang ke yang dekat dengan lawan bicara, teman-teman. Contohnya, sore wa hon desu. Itu adalah buku gitu. Yang dia bilang. Sore wa budou desu. Ini adalah buah grape gitu. Pakai sore. Dan kalau misalnya dinegatifin, ini kan plus ya. Sore wa hon desu. Kalau dinegatifin, sore wa hon de wa arimasen. Itu bukanlah buku gitu. Kita mau ngasih tahu ke teman, itu bukan buah grape, teman-teman gitu. Bisa pakai ini gitu. Terus kalau misalnya mau nanya itu apa sih yang dia pegang, itu bisa pakai sore wa nan desu ka? Itu apa ya gitu. Kita mau nanya, mungkin misalnya kita nanya apa ya? Mungkin kayak tiket konser. Terus kita nanya itu tiket konser apa gitu. Sore wa nan no tiket desu ka? Itu
tiket konser apa ya gitu. Terus orang lain jawab balik ke sini lagi nih pakai kore. Ini kore wa Blackpink no konser desu. Ini tiket konser Blackpink gitu. Bisa kayak gitu ya teman-teman. Oke. Terus kalau misalnya jauh dari kedua pembicara, aku dan si teman kamu nih, teman kamu yang kamu ajakin bicara, ternyata jauh. Ternyata nggak deket dari siapapun di antara kita berdua. Kita pakai apa sih? Kita pakai ini. Kok ini masih sore ya? Gaya, ini are ya. Ini are. Aduh, salah lagi. Are wa nan desu ka? Ini bukan. Are wa nan desu ka? Itu apa ya? Gitu. Itu pakai are ya, teman-teman. Itu adalah buku, tapi dalam artian itunya sangat jauh dari kedua pembicara. Jadi pakai are. Terus kalau plusnya arewa hondes, itu adalah buku. Kalau misalnya negatif, arewa hondewa arimasen. Gitu. Itu bukanlah buku. Gitu. Arewa nandesu ka? Itu apa ya? Yang jauh itu apa ya? Gitu. Itu adalah itu pakai are, teman-teman. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih, teman-teman. Nah, ada yang mau jawab nomor 1. Ini apa sih? Ini tuh HP kan ya? Ini kalau di Jepangin, ketai. Ada yang bisa jawab? Ini apa sih? Misalnya nih, kita cewek semua ya. Ada yang cowok gak di sini? Ada gak ya? Setahu yang aku lihat nama-namanya sepertinya tidak ada ya. Sama cewek semua. Oh, ada Arif Sang. Oke. Arif Sang. Kalau misalnya kita cewek, hampir semua cewek, jadi kita yang pink aja. Kalau misalnya kita mau nanya ke yang biru nih. Ini pakai apa sih, teman-teman? Jadi Korea itu buat enggak, Aziza Sang. Jadi Aziza Sang nanya, jadi Korea itu buat menjawab, bukan. Jadi kita tuh menjawab sesuatu yang lebih dekat atau lebih jauh daripada kita. Atau misalnya atau enggak lebih dua-duanya jauh dari keduanya pembicaranya. Misalnya nih, aku tanya ke Aziza Sang nanya, Aziza Sang punya HP nih. Terus aku nanya, "Sore wa nan desu ka?" Itu apa ya, Aziza Sang? Gitu. Terus Aziza Sang jawab, "Kore wa ketai desu." Gitu. Ini adalah HP. Karena kenapa pakai kore? Karena kore itu dipakai buat yang apa ya? Yang lebih dekat daripada pembicaranya. Jadi kamu kan yang lebih dekat sama HP itu kan. Jadi kamu jawabnya pakai kore gitu. Sedangkan aku yang lebih jauh daripada Azia Sang yang pakai HP, jadi aku nanyanya pakai sore gitu, Azia Sang. Dimengerti Azia Sang? Oke. Oke, sepertinya dimengerti ya, karena kalau tidak menjawab berarti iya, ya kan? Oke. Oke, kita coba ya nomor 1 bareng-bareng. Atau ada yang mau menjawab, boleh sih. Kalau nomor 1 nih, misalnya, yang bertanya ini warna pink. Ya, kita sebagai warna pink, kita menjadi warna pink. Kita menjadi orang yang memakai baju warna pink ya. Misalnya kita nanyanya pakai are, sore, atau kore sih? Kenapa? Kenapa lagi? Pakainya yang kore kan? Karena kita yang nanya sesuatu yang dekat kepada kita. Jadi kita nanya kore gitu. Kore wa nan desu ka? Gitu. Ya kan? Jawab guys, jawab. Pakai chat juga boleh. Oke. Terus si birunya, si cowoknya bilang, sore wa ketai desu. Itu adalah HP gitu. Itu adalah HP karena kenapa pakai sore? Karena dia lebih jauh daripada si pingnya, si kitanya gitu. Oke? Oke. Sepertinya pada ngerti semua ya, karena tidak ada yang ngechat bingung lagi kayak Azza Sang tadi. Oke. Azza Sang masih bingung kah?
Oke, kita jelaskan yang nomor 2 ya. Oke, misalnya kita adalah warna pink. Aziza-san cewek jadi warna pink nih. Terus nanya, si cowoknya tuh megang buku gitu. Terus Aziza-san nanya, sore wa nan desu ka? Gitu. Kenapa pakai sore? Karena dari sudut Aziza-san itu dia lebih jauh bendanya yang dipegang sama si cowoknya sehingga pakai sore gitu. Hah? Lebih jauh. Hah? Gimana Aziza-san? Oh, lebih jauh. Oke, iya benar. Berarti ngerti ya Aziza-san? Karena lebih jauh dari jari Aziza-san, jadi dia pakai sore gitu. Dan nggak pakai kore. Dan si penjawabnya menjawab, kore wa hon desu. Gitu. Ini adalah buku gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini tuh jauh daripada keduanya. Meskipun emang kelihatannya lebih dekat ke cowoknya ya. Tapi kita anggap saja ini 10 meter lebih jauh. 10 meter lebih jauh. Gitu. Berarti si kitanya nanya nih. Are wa nan desu ka? Itu apa ya? Gitu. Berarti si cowoknya jawab apa nih? Si cowoknya jawab are juga, pakai are juga. Karena si cowoknya juga lebih jauh. Maksudnya cowoknya juga jauh gitu. Sama si ceweknya juga jauh. Dua-duanya jauh, sama-sama jauh gitu. Jadi pakai are gitu, teman-teman. Jadi pakai apa? Kata Aziza-san. Jadi dua-duanya pakai are. Are. Are wa nan desu ka? Are wa toke desu. Gitu. Oh iya, aku lupa ya ngasih tahu kalian ya. Nanti aja deh. Ini, oke, kita lanjut ke nomor 4. Gitu ya, Aziza-san. Pakai are dua-duanya. Si cowoknya nanya, are wa nan? Salah ding, bukan are, salah. Sore wa nan desu ka? Itu apa ya? Gitu. Terus si cowoknya jawab, kore wa, ini apa nih? Koran ya? Apa kartu ya? Anggap aja itu koran ya. Shimbun, kore wa shimbun desu. Gitu. Ini adalah koran. Gitu. Kalau 5, kore wa nan desu ka? Si ceweknya nanya. Terus si cowoknya jawab, sore wa kasa desu. Lebih tepatnya payung yang bisa dilipat disebutnya orita tamigasa. Ya, itu tambahan. Ini adalah kasa, gitu teman-teman. Oke, sekarang lanjut. Are wa nan desu ka? Itu apa ya? Karena lebih jauh daripada dua-duanya. Terus cowoknya bilang, are wa, ini apa ya teman-teman? Aku juga nggak tahu ini apa. Jadi aku nulisnya ini komputer. Aku nggak tahu ini apa. Ini apa ya? Oke, kita anggap aja ini komputer. Jadi, kore wa komputer desu. Gitu, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya. Aku. Oke, kamu mau bertanya apa aja, Sang? Kita tunggu aja Sang menanyakan. Kok yang nomor 6 pakai kore? Oh iya, tadi aku pakai kore kah? Oh, berarti maksud aku are ya. Salah berarti. Maksud aku, si cowoknya nanya, are wa nan desu ka? Terus si cowoknya bilang, are wa komputer desu. Gitu ya, Oke. Berarti aku yang salah ya. Aduh, semuanya selalu salah. Oke. Kore, sore, are. Ngerti ya, teman-teman? Oke. Keitai itu HP. Buku itu hong. Toke itu jam. Shimbun itu koran. Kasa itu payung. Komputer itu komputer. Oke. Kayaknya ngerti ya, Zasang. Kayaknya kamu cepet sekali hari ini ngertinya. Daripada kemarin yang angka-angka, ya gak? Oke, kita lanjut karena tidak ada yang bertanya lagi.
kita akan belajar seperti kemarin tentang kanji ya. Kita mau masuk ke dunia perkanjian. Mungkin masih ada yang pusing ya sama kanji, tapi nggak apa-apa. Karena dunia emang sangat sulit ya buat hidup. Dunia emang sangat-sangat sulit buat kita hidup. Oke. Ini ya nanti aja kita lihat. Oke. Pertama-tama. Oh iya, bisa kelihatan ya? Aduh. Kelihatan dong. Oke. Ini kanji apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba tebak teman-teman. Ini bakal apa sih maksudnya? Gitu. No. Haira bilang no. Berarti maksudnya nggak ngerti ya, bukan no-nya no. Gitu. Oke. Kanji tangan. Ada yang bilang kanji tangan. Ya bisa jadi ya, nggak tahu sih. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau dilihat dari sini nih, kita melihat sesuatu yang garis dua gitu loh. Bukan garis dua. Ada dua garis yang saling terpisah gitu, kayak gini. Gitu. Nggak tahu sih, apa sih maksudnya. Di sini dijelasin dia di apa ya, mengait apa ya namanya, dia tuh apa ya bilangnya, jadi dia tuh bilang di sini ada 4 jari, di sini ada 4 jari gitu, jadi ada 2 jari, 4 jari, terus disederhanain menjadi seperti ini katanya. Terus ada apa sih namanya, ada apa ya namanya, ada teori kedua yang menyatakan dia tuh kalau misalnya dipisah menjadi 2 hal, itu bakal berkaitan sama kisah masa lalu. Nggak tahu apa sih, apa itu. Gitu, teman-teman. Kok kayak perutku. Iya. Terlalu krempeng orangnya mungkin ya. Mungkin kanji perut kali ya, mungkin ya. Oke, kita lihat ya, teman-teman. Ternyata ini adalah kanji hachi, teman-teman. Kanji 8. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin kalau kita apa ya namanya? Mungkin karena kita misalnya nih 8 tuh terlalu banyak sehingga disederhanain menjadi 4. Aziza Sang bilang nggak mirip. Ya emang nggak mirip, soalnya kanji itu juga apa ya namanya? Bukan cuma kanji dari gambar gitu teman-teman, ada juga yang dari berbagai teori terus diotak-atik bentuk kanjinya sehingga lebih sederhana juga ada, karena mungkin karena terlalu rumit ya. 8 itu apa ya namanya, misalnya jari kalau digambar 8 jari kan terlalu rumit, jadi mungkin dipilih kanji seperti ini gitu. Lebih mirip yang kemarin kanji 5. Kanji 5. 5 itu kanji itu kalau masalah sih. Langit sama bumi sama udara gitu. Langit sama tanah sama udara gitu. Yang itu kan. Gitu ya, Zasang. Terus ada 2 cara misalnya, bukan misalnya. Ada 2 cara bacanya. Ada ya sama yo sama hachi gitu. Hachi ini yang dari Tionghoa gitu. Oke. Ini gampang banget sih. Ini kanji kelas 1, guys. Kelas 2, 1. Oke, sekarang ini nih, teman-teman. Kayaknya bisa deh. Orang-orang mudah menebak kanji ini, teman-teman. Karena ini tuh ada nih ada nih apa sih namanya? Clue-nya di sini nih. Ada orang lagi berdiri. Apa nih kanjinya apa? Ada yang bisa nebak? Zasang bingung lagi, guys. Oke, coba ya, misalnya ini tuh kira-kira menjadi kanji seperti apa sih? Dari sini menjadi kayak gini, menjadi kayak gini, menjadi kayak gini. Ada, oke, ada yang bisa nebak? Haira-sang. Kok yang ketiga mirip R gede? Iya ya, aku juga baru ingat. Yang nomor 3 mirip. Nomor 3 mirip ya. Mungkin kalau misalnya ini tuh kayak membungkuk gak sih? Membungkuk gitu, kayak
punggungnya bungkuk gitu. Iya gak? Iya gak? Iya gak, Haira-san? Oke. Sepertinya iya. Aku anggap itu iya. Oke. Iya deh gitu kata Haira-san. Oke. Ternyata ini adalah kanji orang, teman-teman. Kenapa disebut kanji orang ya? Karena ini dari apa ya? Bentuk orang berdiri gitu katanya teman-teman. Ini tuh bagian badannya, terus ada bagian tangannya gitu keluar gitu. Tangannya kayak gini mungkin. Kita sih. Gitu. Gitu. Ini kanji hito ini yang sering banget dipakai sama orang Jepang ya. Ini termasuk kanji yang kayaknya setiap hari bakal ngeliat sih di kehidupan orang Jepang. Itu artinya orang, terus ada cara bacanya banyak banget ya. Ada cara baca hito, ada cara baca jing, ada cara baca nying gitu. Contohnya boneka, ningyo. Apa tuh Aza-san mau nanya? Apa ya? Aza-san mau nanya apa ya? Oke. Oke. Oh, kalau kanji orang biasanya dipakai untuk apa? Kanji orang biasanya dipakai untuk kanji orang. Contoh nih, misalnya, oh ya teman-teman harus paham kalau misalnya kanji itu biasanya digabungin dari, bukan digabungin, biasanya dipakai untuk digabungkan dengan beberapa kanji gitu teman-teman. Misalnya nih, kita lihat di sini ada kanji orang ya kan? Ini kanji orang nih, yang aku pencet di sini. Dan ditambah lagi ada kanji bito di sini. Itu bito. Maksudnya ini bukan bito sih, kayak kanji kanji yang bisa dibaca seperti dua kali. Aku bingung bilangnya. Ini tuh maksudnya apa sih? Ini kalau misalnya kanji ini doang nih, satu doang, ini artinya orang. Tapi kalau misalnya ditambahin kayak gini, bakal artinya menjadi orang-orang gitu. Misalnya nih ada lagi nih sini kanji koibito, itu artinya kekasih ya, cinta ya. Ini ada kanji hito di belakangnya, ada kanji koi. Koi itu artinya seperti menyukai gitu ya. Jadi orang yang kita sukai gitu. Jadi kekasih artinya gitu. Misalnya ada juga ada namanya gai kokujing. Ini nih yang aku pencet. Ada gai kokujing. Gai-nya dari kanji apa sih? Gai-nya dari kanji luar. Sedangkan kokunya dari kanji negara dan jingnya dari kanji manusia gitu. Jadi kalau digabungin menjadi orang asing gitu teman-teman. Jadi kanji itu emang cara bacanya banyak, tapi dalam satu kanji itu mempunyai satu arti gitu ya teman-teman. Jadi gampang banget kalau misalnya kalian misalnya nggak ngerti cara bacanya gimana, tapi kalian bakal ngerti ini maksudnya apa gitu teman-teman. Itulah yang unik dari kanji gitu ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah membenci kanji ya. Mungkin ada yang tidak suka, tapi nggak apa-apa. Itu dipelajarin aja ya. Oke. Dimengerti Azza-san? Oke. Oke. Dimengerti ya sepertinya. Oke, sekarang aku mau nanya, ini kanji apa sih? Ada yang bisa nebak? Itu mirip sama kanji hito yang tadi gak sih? Mirip sama kanji orang. Iya gak? Ini apa sih? Kanji orang. Haira, iya benar. Mirip ya, mirip. Cuma mungkin agak kebalik gitu ya. Terus di sini ada kayak warna merah gitu. Ini aku kasih clue-nya di sini. Ini apa sih? Kanji apa sih? Oh, Azza-san bisa bilang kanji masuk. Oh, oke. Mungkin bener ya. Oke, kita lihat. Haira-san sangat kekeh ya, ini bilang kanji orang. Oke, kita lanjut. Treng, apa nih artinya nih? Di sini ada maknanya masuk. Ya, berarti Azza-san bener. Oke, ini artinya orang lagi masuk ya.
ke sebuah pintu. Orang lagi jalan ke sebuah pintu sehingga ini tuh disebutnya masuk gitu. Kanji masuk gitu. Ya, teman-teman. Oh, keren aja, Sang. Ini kanji masuk, bener. Ada cara bacanya ireru, haireru, ada new, ada ju gitu. Ya, ini kok nggak ada ya? Di sini nggak ada kanji new-nya. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, ada Sang, soalnya ada kayak kotak gitu. Iya, itu aku tambahin sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Emang kalau misalnya kanji orang doang, kanji orang yang kebalik doang, bakal susah. BTW ini beda ya sama kanji yang tadi ya. Kalau misalnya kanji yang tadi, bagian kanannya yang panjang, sedangkan ini bagian kirinya yang panjang tuh. Iya kak? Nah, aku kasih lihat nih. Bisa gak ya? Kok nggak bisa? Nah, ini tuh. Ini beda ya, itu kan ada bedanya. Ini yang munculnya kanannya, yang tadi munculnya kirinya. Gitu. Oke, gini. Teman-teman, ini kanji apa sih? Kayaknya ini gampang banget, sumpah. Ini gampang banget. Coba tebak, teman-teman. Api unggun. Haira Sang bilang api unggun. Arif Sang kanji api. Kebanyakan kanji api ya. Azza Sang juga bilang ini kanji api. Yap, bener banget teman-teman. Ini adalah kanji api. Ya gak? Mirip gak sih? Kalau misalnya kita tambahin kayak apa ya namanya? Api-api gitu di sini. Bisa gak ya? Aku coba deh. Api-api. Sret. Ya, susah ya. Susah. Enggak deh, enggak usah. Oke, ini bener banget kanji api, teman-teman. Ada yang bacanya hi, ada yang bacanya ka, gitu. Ini kanji api. Terus kalau misalnya hanabi, apa sih? Ada yang pernah denger gak sih hanabi? Hanabi, gitu. Cara bacanya sih. Hanabi, ada kanji bunga, terus ada kanji hi. Karakter ML. Irasang. Iya sih, ada yang namanya hanabi. Ya, tapi artinya kembang api ya, teman-teman. Kembang api kan kayak pakai api tapi mekar ya di atas langit. Itu disebutnya hanabi. Hana itu dari kanji bunga, hi itu dari kanji api. Kalau kazang nih, teman-teman. K-nya dari kanji api, zangnya dari kanji gunung. Jadi gunung berapi gitu. Ya kan? Teman-teman, kanji itu unik banget. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, ini tuh maksudnya kanji apa, meskipun nggak tahu cara bacanya yang sebenarnya yang mana nih, ada hi, ada ka, yang mana nih aku nggak tahu. Tapi kita bisa tahu nih maksudnya apa gitu. Ini artinya ada apinya. Oh, berarti ini pasti yang mempunyai api gitu. Oke. Nah, ini teman-teman, ini apa ya? Ini lucu banget. Aku nyari di Google, ini lucu banget. Ternyata seperti ini. Aziza Sang bilang udah nggak ngerti lagi lah, membingungkan. Haira Sang bilang ini kanji kumis. Oh, iya ya. Ini kanji kumis banget ya. Mungkin ini kumis, gak tahu sih. Tapi coba tebak ini kanji apa sih? Kanji muka. Ada yang bilang ini kanji muka. Tapi kumisnya terlalu apa ya, kuat ya. Kalau di mata aku kalau kanji muka. Iya gak? Iya gak sih? Aduh, jatuh lagi. Hidung. Hidung kah? Mungkin ya, nggak tahu sih. Coba ya. Mata. Aziza Sang bilang mata. Iya sih. Ini kayak ada telinga. Semua orang menyebutkan ini kanji mata. Atau enggak kanji beberapa bagian dari muka. Oke, kita lihat ya. Oke, kita tebak. Ternyata ini adalah kanji ayah, teman-teman. Iya gak? Bapak-bapak kalian apakah mempunyai kumis? Oh tidak. Hai Reseng. Oke. Ini kanji ayah ya teman-teman. Misalnya nih Cici. Cici itu ada Cici Oya. Cici Oya itu ayah. Terus Fu ada kakek. Sofu jadi kakek. Terus Oto sang jadi ayah gitu. Nepok tidak terasang kumis tapi tidak seperti itu.
Oh iya sih ya, jarang ya yang kumis kayak gini ya. Aneh ya, iya gak sih? Kumisnya tuh ke bawah gitu. Sedangkan kumis, apa sih namanya, bagian sininya kan kita melebar kayak gini. Ya gak? Oke, ini adalah kanji ayah ya. Ini mirip gak sih? Ini ada mata, terus kumis kayak gini. Oke, gitu. Haira Sang bilang jarang sekali. Oke, bener banget, jarang. Oke, sekarang ini nih teman-teman. Kayaknya ini udah pada tahu deh. Ini kalau misalnya ini tuh salah satu dari kanji yang sangat-sangat ya fenomenal. Oke. Kanji pisau. Ada yang bilang ini kanji pisau. Ini ada yang bilang kanji potong, Haira Sang. Ada Rasang bilang ini kanji potong. Mungkin. Apa tuh? Apa tuh? Ada yang bisa nebak? Lagi. Ada Rasang bilang kanji daging. Tapi ada pisaunya. Ada pisaunya ya. Oke. Hai Rasang bilang iya sih. Iya kan? Oke. Kita lihat ya, teman-teman. Rasang bilang setengah. Wow. Mungkin. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata ini adalah kanji menit ya. Fung, ingat gak? Misalnya kita kemarin waktu itu belajar yoji, sanjepung gitu. Dan ini sebenarnya ada lagi nih. Ada ini tuh nggak selesai. Salah. Ketahuan deh. Aduh, back. Oke, ini tuh sebenarnya di sini ada lagi artinya kanji membagi setengah. Ini ada lagi nih artinya. Ini kayak nggak komplit di sini. Wow, parah banget ya. Yang bikin siapa sih yang bikin aku sih? Ini kanji membagi, wakeru nih, mengerti, paham, terus memisahkan, berpisah gitu. Jadi katanya kan tadi ada ya daging yang dipotong. Ternyata ini tuh maksudnya ada dua bagian yang dipisahkan gitu. Jadi sesuatu yang satu itu dibagi menjadi dua. Pakai pisau gitu. Makanya ada kanji katana, ada kanji pisau di sini. Dan dibagi menjadi dua. Jadi menit gitu. Waktu dan berpisah gitu. Ini kanji pisah. Zasang bilang gitu ya. Rasang tidak masuk akal. Jadi kan waktu itu kan apa ya? Mungkin karena orang zaman dulu, enggak sih, orang zaman sekarang mikir enggak, maksudnya orang zaman dulu mikirnya waktu itu sangat-sangat penting sehingga kita nggak boleh membagi waktu gitu ya. Sampai sekarang sih orang harus mengoptimalkan waktu gitu ya. Jadi dibikinnya seperti ini mungkin ya. Ini aku tuh cari di Mbah Google ya guys. Aduh. Oke, kita lanjut. Oh ya, cara nulisnya gampang lah ya. Di sini ada cara nulisnya. Oke. Nah, ini tadi udah keluar sedikit sih, tapi ini tahu gak sih ini ini kanji apa? Rasang mengerti. Oke, semoga dimengerti ya. Oke. Ini kanji apa sih? Ada yang tahu gak? Ada orang kayak gini nih. Seret gitu. Apa tuh? Kanji apa sih? Hai Rasang bilang kanji lompat atau senang. Mungkin ya. Mungkin dia lagi senyum-senyum di sini sih kelihatan. Tapi ini nggak kelihatan nih. Ini lagi ngadep matahari, ngapain ya? Kanji lompat. Mungkin karena ini ada kaki yang kayak gini ya. Mungkin dia lagi seret gitu, naik. Ini apa nih? Coba tebak lagi guys. Kanji matahari. Tapi ini lebih kuat di elemen orangnya ya, mungkin. Kanji besar. Ajasang bilang kanji besar. Kenapa tuh kanji besar, Ajasang? Kenapa bisa menyimpulkan itu kanji besar? Ayo. Bayangan. Rasang bilang bayangan. Arif Sang bilang kanji bebas. Oh, Oazia Sang bilang orangnya besar. Oh, mungkin ya, mungkin. Oke, kita lanjut ya guys. Ya teman-teman maksudnya. Oke.
Oh, ternyata bener Reza Sang. Nih, kanji besar, kebesaran. Katanya kalau misalnya kita membuka badan lebar-lebar, kita bakal kelihatan besar ya. Mungkin kayak, kalian tahu gak sih, kayak misalnya harimau kalau misalnya kita dibuka badannya, bukan maksudnya kita membentangkan tangan besaran, harimau bakal takut. Aku dengar dari mana ya, aku lupa. Tapi hewan-hewan bakal takut sama sesuatu yang lebih besar. Gitu ya teman-teman. Jadi ini artinya kanji besar. Ada cara baca o ini, o ki, o kisa, ada tai, ada dai, ada ta, da. Daijoubu, tidak apa-apa gitu. Ini adalah kanji oki ya, teman-teman. Gitu. Aduh, pilek. Dimengerti? Azasang, jadi bener banget. Wah, Azasang, kamu ngeliat, kamu tadi nyontek kah? Iya, oke. Hairasang bilang dikit, gak apa-apa. Yang penting ngerti ya. Oke, kita lanjut. Wah, ini kanji apa nih? Ada nih di sini cara. Oh, ini ada jari-jari. Apa sih maksudnya? Wah, ada Ryote no yubi o sanbon deshite. Kalau misalnya kalian lihat sini, ternyata ada ya hintnya, ada clue-nya besar banget. Ini ada seperti bentuk rumah. Kira-kira kanji apa sih, teman-teman? Coba tebak. Tebak. Kanji rumah. Aja Sang bilang kanji rumah. Iya ya, kelihatan banget ya kanji rumah. Tapi apakah ini beneran kanji rumah? Iya. Yeah. Kanji jemur. Jamur. Jamur. Iya mungkin. Kanji 3 jari. Mungkin. Gak tahu. Hairasang bilang kanji 3 jari. Rasang kanji tangan. Tapi kok bentuknya aneh ya, kayak gitu. Kayak gini. Gimana sih? Gini. Kanji jari. Apakah ini jari? Gak tahu. Oke, sepertinya pada pusing. Karena aku juga pertama kali ngeliat ini kayak, maksudnya gimana? Gitu. Oke, kita lanjut. Ternyata ini kanji 6, teman-teman. Aku juga tadi bingung maksudnya 6. Maksudnya rumah. Gimana? Gitu. OMG Hairasang gitu. Jadi gini ya, teman-teman. Katanya kita tuh, apa ya namanya? Di sini ada 3 jari kan, 1, 2, 3. Terus ini ada 3 jari juga. Terus kalau digabungin jadi 6 gitu. Rasang bingung, Rasang membangunkan. Iya, aku juga bingung ini maksudnya gimana. Oke, iya kan, Hai Rasang. Kita di sini ada loh angka 6 di sini. Apakah tidak ada yang melihat? Oke. Ya, gitulah ya, aku juga ngerti. Ada cara bacamu, ada mui, ada mutsu, ada roku, ada riku gitu. Ya, gitu ya teman-teman. Oke. Arifsam bilang wow. Ya, aku juga pertama kali bilangnya wow. Ya, oke, lanjut. Oh iya. Coba tebak teman-teman, ini kanji apa sih yang pertama? Ada yang inget gak? Tadi kanji apa sih? Coba tebak. Rasang bilang ayah. Hairasang juga bilang ayah. Wow, kayaknya pada inget ya yang ada kumis. Karena itu sangat ikonik sekali ya. Sangat-sangat ikonik. Ini ada mata, ini kumis gitu. Hairasang nulis. Hairasang nulis. Wow, sangat-sangat keren. Oke, sekarang ini kanji apa nih, teman-teman? Kanji apa ya? Ayo inget ya, yang mana yo? Ada 2 kan? Yang mana nih? Masuk atau orang ya? Yang mana ya? Rasang bilang kanji masuk. Hairasang bilang Hairasang bilang Oke. Yang mana ya? Rasang bilang masuk kayaknya. Oh iya bener sih. Sebenarnya bener ya. Ini kanji masuk Hairasang juga.
bener banget. Ini adalah kanji masuk. Kalau misalnya hito, itu kebalik ya. Dia tuh kayak gini, seret, seret gitu. Dia tuh bagian yang nongolnya di kanan. Kalau misalnya masuk di kiri gitu. Gitu ya. Gitu. Oke. Kalau ini kanji apa sih? Kanji apa, teman-teman? Kanji besar. Haira-san bilang kanji besar. Bener banget ya kayaknya. Karena tadi kita juga ingat, karena ini kanji yang apa ya, membentangkan tangan dan kaki. Jadi kelihatan besar. Jadi ini adalah kanji besar. Bener banget ya teman-teman. Aza-san juga, Ara-san juga bilang ini kanji besar. Oke, bener banget. Gitu. Yeay. Oke, kalau pelajaran kanji di hari ini sampai sini aja. Kali ini aku bakal menceritakan kisah legenda dari Kamishibai ya, teman-teman. BTW, karena aku harus lihat HP, mungkin aku belum bisa jawab itunya dulu. Oke. Jadi apa sih Kamishibai itu? Kamishibai adalah cerita yang diperlihatkan melalui kertas. Di bagian depan ada gambar. Kalau di bagian belakang ada tulisan buat pembacanya. Jadi kayak gini nih teman-teman. Aku kasih lihat dulu ya. Kamishibai. Kamishibai. Jadi kayak gini nih teman-teman. Jadi biasanya misalnya nih di sini nih ada orang kita tuh ada apa ya, penontonnya. Terus penontonnya dikasih lihat kertas yang bisa diambil-ambil kayak gini nih. Mana sih? Aku nggak tahu di mana. Kayak gini nih. Jadi kertasnya tuh bisa diambil dari sini. Kemudian di bagian depannya ada gambar, tapi di bagian belakangnya ada tulisan buat pembacanya. Itu namanya Kamishibai ya, teman-teman. Di Jepang ada yang namanya Kamishibai. Di Indonesia apakah ada? Gak ada ya. Setahu aku gak ada. Oke. Gitu. Ada yang mau bertanya dulu? Aku belum lihat sih message-nya. Wow, rasang ternyata. Serem gak, Kak? Maksudnya? Kanji gak terlalu... Oh, tadi ya. Aku gak lihat komennya tadi. Oke. Hai rasang, kok kedengarannya kayak urban legend? Hah? Kayak diceritain. Ya, kayak diceritain. Kayak kita mendongeng. Tapi bedanya sama baca buku, dia tuh lebih banyak penontonnya. Juga dia tuh kertasnya tuh bisa dibolak-balik gitu. Ya, mungkin kayak pertunjukan boneka ya, Arif Sang. Iya, bener banget pakai kertas. Kukira cerita. Iya, bener banget cerita. Ini cerita, woy. Gitu. Tadi ada yang nanya sih. Apa sih namanya? Aku nggak lihat. Serem gak, Kak? Maksudnya gimana? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita bakal masuk ke kisah siapa ya namanya? Aku lupa lagi namanya. Omusubi Kororing. Omusubi Kororing. Jadi ceritanya ini adalah cerita yang tentang seorang kakek yang baik hati dan si tikus-tikus. Ya, ada yang mau dengar? Oke, aku bakal ceritain ya. Oke, sebelum aku menceritakan, aku mau disclaimer, bukan disclaimer mungkin namanya. Aku gak bisa baca komen soalnya HP aku dipakai buat baca skrip. Oke, jadi mulai. Jadi pada suatu hari, pada suatu masa, di sebuah tempat, ada seorang kakek yang hatinya lembut. Pada suatu hari, kakek itu pergi ke gunung untuk memotong rumput atau menebang pohon. Nah, setelah banyak bekerja, akhirnya ia pun merasa lapar dan dia memutuskan untuk memakan onigiri yang dia bawa sebagai bekal. Tapi ternyata ada satu nasi yang menggelinding ke bawah. Ada satu nasi terjatuh dan berguling-guling di atas tanah. Kakek itu mengejarnya dan nasi onigiri itu terjatuh ke dalam lubang di bawah.
kakek itu ketika mendekati si apa sih namanya si lubang itu, ia pun mendengar sebuah suara-suara nyanyian aneh dari bawah sana. Dan dia mencoba menggelinding ke bawah. Dreng. Dan ternyata di sana ia menemukan keluarga tikus yang sedang bernyanyi-nyanyi. Kakek itu pun bergabung dan bernyanyi bersama. Setelah itu keluarga tikus memberinya sebuah kotak sebagai hadiah karena telah memberikan onigirinya kepada si keluarga tikus. Gitu ya teman-teman. Ternyata pas ia naik ke atas, ia pun membukanya. Dan ketika membukanya, ia pun melihat banyak sekali harta-harta yang sangat berharga. Harta-harta berharga yang dia dapat dari keluarga tikus. Wah, tapi ternyata ada yang melihat. Ada seorang kakek jahat yang mendengar pembicaraan kakek baik. Kakek baik itu pun ngomong, padahal aku cuma memberikan onigiri, kenapa aku dikasih banyak seperti ini? Gitu. Si kakek jahat pun pergi ke dalam dekat lubang dan melempar onigiri. Kemudian tiba-tiba dia pun juga mendengar sebuah nyanyian aneh dari dalam lubang. Dan dia pun masuk ke dalam. Dan ternyata ketika si kakek jahatnya ini masuk, ternyata si tikus-tikus ini sedang menari-nari. Karena mereka mendapatkan onigiri. Dan kakek ini pun mengusir tikus-tikus tersebut dari rumahnya. Tiba-tiba si kakek ini kegelapan karena tidak ada tikus-tikus yang menyinari membawa lampu. Oshimai. Gitu ya, teman-teman. Gimana teman-teman perasaannya? Aku tuh tadi setengah baca, setengah ngeliat layar, jadi kayak bingung. Ya mana ya? Oh, maksudnya Kamishiba itu kedengarannya kayak urban legend. Iya, kami itu kalau misalnya kami dong mungkin dibacanya artinya Tuhan, tapi ada kami yang mempunyai arti kertas ya. Bukan kaminya Tuhan, tapi kami kertas gitu. Azza-san, oh iya, katanya ini mungkin bukan gosip sih. Ada sebuah cerita lagi, katanya si kakek jahat itu ada cerita satunya, ada kakek jahat itu masih tetap di bawah sana sampai sekarang. Terus ada cerita keduanya, si kakek jahatnya itu naik ke atas tapi tidak membawa apa-apa. Terus ada cerita ketiga juga, si kakeknya itu naik ke atas dan dia mengubah diri menjadi baik. Kemudian dia kembali lagi ke lubang, kemudian memberi onigiri lagi. Tapi dengan niat yang tidak mengusir si tikus-tikus tersebut lagi gitu. Gitu Azza-san. Gimana teman-teman? Apakah wah cepet banget ya. Wow. Serem juga ya. Ya, ada banyak versi sih. Kayak cerita di Indonesia juga ada banyak versi kan. Gitu. Ada yang bisa menyimpulkan hikmah yang bisa didapat dari cerita tadi. Dari tadi aku tuh nggak kelihatan ya mukanya. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa didapat dari cerita tadi, teman-teman? Biasanya cerita-cerita Jepang itu ya
bukan cuma cerita di Jepang sih, cerita legenda di Indonesia juga dia mempunyai pelajaran yang bisa kita ambil gitu, teman-teman. Apa tuh? Gimana aja sang? Kakeknya naik pakai apa? Kamu mikir aja sih, aku nggak mikir loh. Mungkin dia kalau misalnya kakeknya ada tangga-tangga ya. Nggak tahu sih, aku juga nggak tahu naik pakai apa ya. Itu sangat misteri sekali. Kamu mikir aja. Apa sih hikmahnya yang bisa didapat, teman-teman? Arif jangan tamak atau serakah. Oh, bener banget. Azah sang nyata, enggak, enggak tahu. Rasang bilang berbuat baik, ya mungkin seputar itu ya. Jadi kita sebagai orang harus mempunyai niat yang baik, terus juga gak boleh bersikap tamak atau serakah gitu. Selalulah berbuat baik. Azah sang selalulah berbuat baik. Ya bener banget. Meskipun ya mungkin kakek baiknya tadi masih lapar ya, pengen onigiri satu lagi. Tapi akhirnya dia pun memberikan itu kepada si tikus-tikus tersebut, sehingga ya meskipun masih lapar, tapi akhirnya mendapatkan imbalan yang lebih banyak lagi gitu. Iya bener banget Rasang. Berbuat baik tanpa mengharap imbalan. Bener banget, ini bener banget. Kita ada gak sih yang punya kisah gitu ketika kita memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada teman-teman yang lain, ternyata kita dapat sesuatu nih, tapi meskipun bukan dari teman tersebut yang kita kasih, tapi ternyata kita mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi gitu, lebih kita senang lagi gitu di kemudian waktu gitu. Ada ya yang kayak gitu? Soalnya aku pernah kayak gitu. Dan aku setelah mendapatkan hal tersebut, aku kayak bersyukur banget. Ya, menjadi baik ya. Jadi teman-teman semua harus bersikap baik kepada orang lain, harus harus gak boleh pilih-pilih teman, pilih-pilih sahabat itu harus, tapi kita tetap juga harus berbuat baik kepada semua orang gitu. Di dongengnya mirip, kalau nggak salah itu di Indo. Apa tuh? Ada ya yang mirip ya? Gitu ya teman-teman. Ya tadi aku tuh menceritakan sebenarnya skripnya tuh kayak kurang jelas gitu ternyata, jadi aku bingung gitu. Semoga kalian nangkepnya dimengerti ya. Maksudnya mengerti ceritanya. Rasang bilang bawang merah, bawang putih mirip-mirip gitu. Gimana? Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Gimana? Gimana ya? Aku nggak ngerti. Nama dongengnya. Emang ada ya? Aku nggak ingat. Nggak tahu, aku bingung. Oke, gitu teman-teman. Siapa nih yang baru masuk? Tazia Sang. Wow. Oke. Apa? Bawang merah dan bawang putih. Adakah ada yang bisa menceritakan bawang merah dan bawang putih seperti apa? Sepertinya aku lupa sekali itu maksudnya apa. Kalau diketik kayaknya panjang sih. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Jadi mungkin ada lagi ya slide share-nya. Coba kita lihat. Si Mike. Ternyata nggak ada lagi teman-teman. Mirip kayak Cinderella depan ceritanya. Iya, yang itu ya, nenek sihir. Bukan nenek sihir. Yang itu ya. Apa sih namanya? Yang dia tuh berbuat baik kepada binatang-binatang di sekitarnya. Gitu ya. Iya kan? Oke, gitu ya teman-teman. Iya sih.
Oke. Ada gak yang punya rekomendasi buku gitu? Rekomendasi buku kisah Jepang. Nanti aku mau ceritain lagi di sini. Wait. Aku Ntar ya. Haira-san bilang, oh, kalian ada yang tahu gak sih? Ada dongeng-dongeng Jepang gitu? Kalian pernah denger gak? Apakah ada yang pernah mendengar cerita dongeng-dongeng Jepang? Oh, Haira-san nggak tahu. Emang sih jarang ya. Ada yang tahu gak ini? Orihime dan Hikoboshi. Jadi pada bulan Juli tanggal 7 ada sebuah apa ya namanya? Ada sebuah kisah di mana si putri dan si cowoknya tuh bakal bisa ketemu, tapi cuma ada 1 hari doang gitu. Ada yang pernah denger gak? Kayaknya pernah denger Rasang bilang. Aja sang bilang bukan orang Jepang. Kayak gitu ya, ada banyak kisah yang unik-unik. Haira-san bilang nggak pernah. Oke. Terus ada juga kisah apa ya kalau di Jepang ya? Kisah apa ya? Oh iya, ini kisah si putri yang lahir dari bambu. Pernah denger nggak? Pernah denger nggak? Kalau misalnya kalian pernah lihat Ghibli nih, ada nih namanya Kaguya Hime. Kaguya Hime itu kalau misalnya dari legendanya itu dia putri yang lahir dari bambu. Azazang bilang gitu. Azazang bilang putri lahir dari bambu, iya dari bambu. Dari bambu teman-teman. Enggak tahu ya. Wow, mungkin kalian bisa lihat di itu ya di Google, banyak banget, aneh banget, tapi itu seru banget. Kalau misalnya kalian pernah lihat Ghibli, ada yang namanya Kaguya Hime, itu tuh seru. Coba kalian lihat. Aja saya bilang manusia jadi jadian. Lol. Bener banget sih. Oke. Oke, gitu. Tadi ada yang ngechat apa sih? Kayak cerita rakyat yang tangkuban perahu. Wait. Ya, aku tadi nelpon sih. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, karena mungkin pertemuan kita, materi kita maksudnya udah sampai sini. Jadi aku pengen foto dulu, soalnya kemarin pas itu gak moto. Jadi ya udahlah ya. Oke, ada yang mau buka? Wait, aku apa sih? Stop sharing. Boleh dong buka. Kalau misalnya. Apa ya? Oke. 1, 2, 3. Udah? Apakah sudah? Apakah sudah? Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Aziza, coba di open lagi ininya. Malu-malu. 1, 2, 3. Oke. Apa sepertinya sudah ya fotonya? Gitu teman-teman. Kalau misalnya ada yang punya rekomendasi cerita-cerita, boleh kasih ke aku. Nanti aku coba cari infonya. Kemudian aku bakal ceritain di pembelajaran selanjutnya. Ya teman-teman, oke. Hai Rasang, aku tuh nyari filter kayak gitu gak ada di Zoom tau. Gimana sih caranya? Apa nih? Ada yang ngechat. Cerita aku Sensei. Tazia Sang maksudnya gimana? Aku Rasang, aku belum nonton Suzume. Aku belum. Oh iya, Azah Sang dongeng lagi. Tazia Sang buat cerita. Cerita apa? Kakak udah update Zoom-nya belum? Belum. belum diupdate. Aku dari tadi nyoba apa ya namanya? Di itunya suaranya nggak bisa.